Ya. Saudara sekalian, bahwa sebenarnya ini hanya sebuah apa ya, daya tarik aja judulnya. Pasti masalah rohani. Tidak mungkin saya tidak membicarakan hal yang rohani lah. Jadi sudah pasti ini saya buat rohani. Tapi tentu sebagai ilustrasi kita harus buat semenarik mungkin. Mudah-mudahan menarik. Ya, ini menurut merdeka.com. Ya, menurut merdeka.com ada 5 tanda kamu jadi suami-suami takut istri. Jadi saya, kemudian Mas Yusuf yang ada di sini, ya, kita perlu perhatikan ini. Jangan-jangan kita ini suami-suami yang takut istri. 5 tanda suami-suami takut istri. Ditulis di Jumat 4 November 2016 dari merdeka.com. Dikatakan pernikahan adalah hal yang paling indah dalam kehidupan seseorang. Tapi bagaimana jika ternyata hal itu justru sebaliknya, terlebih untuk pria. Harusnya indah, malah jadi serem, menakutkan. Karena istrinya, ya begitu deh, kira-kira gitu ya. Nah, ada beberapa kasus yang membuat pria atau suami malah dikendalikan, ditindas, atau dikuasai oleh istri. Nah, di Indonesia kondisi semacam ini biasa disebut dengan suami-suami takut istri. SSTI. Ini saya dulu sangat senang nonton sinetronnya ini. Setiap sore sekitar jam 6. Wah, bagus banget ini. Karena selain lucu, ya kadang-kadang kisah-kisah itu menjadi kisah-kisah yang nyata, di mana para suami ini kadang-kadang genit, ya kan, pengen sesuatu hiburan di luar kebiasaan di rumah tangganya, gitu. Lalu apa aja tanda-tanda itu? Yang pertama, tanda pertama dikatakan mencintai istri sepenuh hati sebenarnya adalah baik. Memang itu yang harus dilakukan oleh suami. Namun, jika kamu mengembangkan kebiasaan menganggukkan kepala dan setuju dengan dia untuk segala hal, bahkan sesuatu yang ketika hati kamu tidak setuju, nah ini perlu diwaspadai. Jadi kalau istri sudah ngomong lalu kita siap, oke. Nah, sering menganggukkan kepala, menurut merdeka.com, salah satu tanda daripada suami yang takut istri. Atau bahkan dikatakan, pada akhirnya kamu akan tiba pada fase tidak bisa mengungkapkan pendapat sendiri. Terlebih mempertahankan pendapat dan selalu kalah dengan istri. Jadi tanda pertama kalau kita ini kalah sama istri adalah siap. Oke, sering menganggukkan kepala katanya. Ini kata merdeka.com. Lalu tanda yang berikutnya, tanda kedua, dikatakan demikian. Apakah kamu merasa dibatasi? Jika iya, maka itu adalah sebuah kondisi yang kurang sehat di dalam pernikahan. Terlebih lagi, kamu tidak boleh bertemu lagi dengan teman lama, saudara, bahkan orang tua sendiri. Mau main badminton dibatasi. Ini bukan sama mitos ini ya. Mau pergi ke sana dibatasi, mau duduk-duduk dengan teman dibatasi, mau kemana dibatasi. Ini tanda-tanda, tapi itu menurut merdeka.com. Jadi jangan khawatir, khususnya saya dengan Mas Yusuf. Jangan khawatir. Yang ketiga, tanda selanjutnya adalah ketika kamu ingin mengambil apapun, kemudian kamu selalu berkonsultasi dengan istri. Anehnya lagi, pengambilan keputusan terbesar akan jatuh pada suara istri. Mau beli celana, tanya dulu istri. Mau beli apa ya? Bahkan mau beli hal yang sepele saja harus tanya istri. Ini juga merupakan tanda-tanda takut sama istri. Sekali lagi, ini hanyalah ilustrasi. Nanti saya akan masuk kepada pembahasan yang sebenarnya. Tapi menarik juga untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita ini bukan ini saya pengen memberontak sebagai suami, pengen memberontak kepada istri. Tidak. Tetapi ini arah yang akan saya bawa kepada firman Tuhan. Yang keempat, tanda keempat, apakah istri kamu memiliki keinginan untuk mendominasi dan mengalahkan kamu? Jadi kalau ternyata istri kita lebih dominan dan maunya ya lebih mendominasi,
Itu adalah alarm bagi istri. Dan tandanya adalah ketika nggak ada istri, kita mengolok-olok istri kita. Wah, istri saya begini. Tapi nggak ada istri. Nah, itu tanda keempat bahwa suami itu ya takut sama istri. Gitu. Tanda kelima, dikatakan, jika kamu takut pulang ke rumah setelah bekerja lembur di malam hari dan ingin menghindarinya, adalah bentuk dari itu semua. Jika sudah seperti ini, kamu sudah benar-benar tunduk pada istri. Sebenarnya lembur, tapi gara-gara pulangnya kemalaman, kemudian cari-cari kesempatan supaya istrinya tidak tahu. Ya, takut nyelinap dulu, tiba-tiba sudah sampai di rumah. Itu salah satu juga tanda yang menurut merdeka.com adalah suami yang takut akan istri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada dua kisah istri di Alkitab, yaitu Hawa dan Sarah. Dua kisah istri inilah yang sebenarnya akan saya berikan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Namun demikian, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini kami boleh diingatkan, kami boleh sungguh-sungguh akan mendengar pekabaran ini, mengerti, dan pada akhirnya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, bahwa di dalam Alkitab ada dua kisah, ya, kisah seorang istri dari Hawa dan juga Sarah. Ada sebuah persamaan pengulangan peristiwa yang dilakukan oleh Hawa dengan apa yang dilakukan oleh Sarah. Apa kira-kira pengulangan itu? Di dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram. Nah, Sarai ini artinya adalah putri cantikku. Nah, putri cantikku. Abram adalah nama Abraham sebelum nama Sarai diganti dan Abram berubah menjadi Abraham. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara sekalian, perhatikan bahwa ada di sana pernyataan daripada Sarai dan didengarkan oleh Abram. Apa yang dikatakan oleh Sarai atau Sarah? Ya, Sarah berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Lalu di kalimat bagian bawah dikatakan, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini kata-kata daripada Sarah. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan tidak akan memberinya anak? Benarkah Tuhan tidak akan memberikan Sarah seorang anak? Apakah ini benar? Pernyataan ini jelas Sarah meragukan Tuhan dan rencananya bagi mereka berdua dan membuat jalannya sendiri. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan demikian. Ini kisah kepada Hawa. Kalau tadi kisah tentang Sarah, sekarang kisah tentang Hawa. Karena ada dua kejadian yang mirip di mana dua istri ini menjadi seorang yang ditakuti oleh dua suami atau dua pria. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Ini adalah percakapan antara Hawa dan juga ular. Lalu ayat berikutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya, lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada dua persamaan antara kedua kisah ini atau kejadian ini. Ide kedua kasus ini sama. Perkataan ular kepada Hawa dan perkataan Sarah kepada Abram. Keduanya memberikan keterangan keliru tentang Allah. Ular katakan, Allah menyuruh untuk tidak memakan semua buah. Padahal faktanya semua buah boleh dimakan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Akibatnya, Hawa percaya itu dan mulai meragukan perkataan Tuhan dengan mendengar saran ular itu. Sekarang Sarah berlaku seperti ular kepada Hawa dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak memberinya melahirkan anak. Padahal faktanya Tuhan baru saja, kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 15, membuat perjanjian dengan suaminya bahwa keturunan mereka, Abram dan Sarah, akan seperti jumlah bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagai akibat perkataan keliru istrinya itu, Abram percaya dan menuruti perkataan istrinya itu dan meragukan akan janji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dua orang ini rupanya juga menjadi suami-suami yang takut istri. Adam takut kepada istrinya, Abram takut juga kepada istrinya. Buktinya apa? Dia mendengar, dia menuruti perkataan daripada istrinya. Nah, kemiripan sikap antara Abram dan Adam. Yang pertama, keduanya mendengar perkataan istri. Abram mendengar istrinya menyuruh mengambil perempuan. Adam mendengar istrinya mengambil dan memakan buah. Yang kedua, Abram percaya dengan perkataan istrinya. Adam percaya dengan perkataan istrinya. Dan yang ketiga, Sarah mengambilkan istri dan menyerahkan kepada Abram. Hawa mengambilkan buah dan menyerahkan kepada Adam. Dan dua peristiwa ini menggambarkan betapa Abram dan juga Adam tunduk takluk kepada istri mereka. Apapun alasannya, peristiwa ini terjadi, apapun alasannya, Abraham dan juga Adam ternyata adalah suami-suami yang takut akan istri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, komentar SDA Bible Commentary atau komentar Advent, volume 1 halaman 317 sebagai berikut. Dengan mengikuti sepenuhnya saran yang gegabah dan tanpa pikir panjang dari Sarah, Abraham mengikuti jejak Adam. Dalam kedua contoh kasus ini, hasilnya adalah penderitaan dan kekecewaan. Dan bayangan berkat terbukti menjadi sebuah kutukan. Dengan mendengarkan nasihat Sarah, Abram membuat bagi dirinya berbagai kesulitan yang jauh melampaui dari konsekuensi kesalahan yang mereka buat. Berbagai akibat masalah dan sakit hati terjadi di dalam kehidupan pribadi di masa depan keturunan dari kedua wanita ini. Sangat disayangkan, memang kasus ini harus terjadi. Padahal sampai pada situasi ini, Abram dan Sarah telah bersabar
berjalan dalam kehidupan mereka, menantikan janji Tuhan selama 10 tahun. Kejadian 16 ayat 3. Selama itu mereka tetap memandang Tuhan dan tidak sama sekali meragukan janji Tuhan. Namun entah mengapa 10 tahun itu menjadi tidak berarti hanya dengan sebuah keraguan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ulangi, ada sebuah keraguan terhadap Tuhan. Baik itu dari Sarah maupun daripada Hawa. Ketika Tuhan katakan kepada Sarah dan Abraham waktu itu, Kejadian pasal 15, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Namun setelah mereka 10 tahun, mereka tidak punya anak. Kemudian Sarah berkata kepada suaminya Abraham, Tuhan tidak memberi saya anak. Lalu Sarah mengambilkan Hagar untuk diberikan kepada Abraham supaya Abraham punya keturunan, dan celakanya adalah bahwa si Abraham menuruti apa kata-kata daripada Sarah. Dengan kata lain, Abraham juga meragukan kata-kata daripada Tuhan, dia lebih mempercayai kata-kata daripada Sarah. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Hawa. Sebenarnya Tuhan telah berfirman bahwa semua pohon di taman ini buahnya boleh dimakan kecuali satu pohon. Tetapi ular putar balikkan dengan cara bahwa semua pohon ini tidak boleh dimakan kecuali yang satu. Karena yang satu ini malah memberi pengertian. Dan akhirnya Hawa pun tergoda dan dia memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam, dan Adam pun menerima akan buah itu dan dia pun juga melanggar aturan daripada Tuhan. Dengan kata lain, Adam pun lebih takut kepada istrinya daripada apa kata Tuhan. Nah, ini menarik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Hari itu Abraham mendengarkan saran istrinya. Dia lebih takut dengan perkataan istrinya daripada menuruti perkataan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Kepada siapa kita takut dan lebih mendengarkan perkataannya? Dan sekalian, ketika Allah berkata, ini salah satu contoh. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan seterusnya. Pada hari itu, jangan kamu bekerja. Ini kata Tuhan. Lalu apa yang menjadi pikiran kita? Kita tahu perintahnya itu. Tetapi kepada siapa kita lebih takut? Perintah Tuhan jelas dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada hari itu, jangan kamu bekerja. Dan kita tahu perintah itu dengan tepat bahwa itu adalah perintah Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kepada siapa kita lebih takut? Kita lebih takut dan sungkan kepada atasan kita, sehingga kita tetap bekerja. Kita lebih takut kepada keluarga kita, kalau tidak kerja, tidak makan. Kita lebih takut kepada pekerjaan kita hilang. Apakah kita takut kehilangan rezeki? Atau kita takut dan lakukan yang salah seperti yang dilakukan Abraham dan Adam karena alasan mengasihi istri lebih daripada segalanya. Atau hanya karena alasan kita mengasihi orang tua dan keluarga lebih dari semuanya. Seringkali saudara sekalian, kita mengabaikan kasih kita kepada Tuhan dengan alasan kita mencintai istri kita, mengasihi istri kita, mengasihi orang tua kita. Dan itu sering kita gunakan. Sering sekali. Contoh lagi, di dalam jam ibadah misalnya. Ini waktunya ibadah ini, hari Sabat ini. Atau waktunya Rabu malam lah. Mau kemana? Oh, mau ikut Zoom, ada Rabu malam. Lalu temannya bilang, ada usahlah. Kita di sini aja, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita lebih ngobrol-ngobrol sama teman kita daripada kita takut sama Tuhan. Atau yang lainnya, banyak sekali alasan-alasan yang bisa muncul. Dan apapun yang terjadi,
itu menjadi pelajaran bagi kita. Kisah daripada Abraham dan juga Adam. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jelas sekali bahwa Tuhan mau dia menjadi yang utama. Jadi bukan istri kita yang kita perlu takuti. Ya bukan berarti kita mau memberontak, saya tidak takut istri. Tidak juga, sekalian. Kita harus mengasihi istri kita. Istri juga harus mengasihi suami. Tetapi apapun alasannya, Tuhan harus menjadi yang utama. Kenapa? Karena dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, kalau kita mau ibadah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, lalu batal gara-gara istri suruh, tolong dong pergi ke sana dulu. Itu nanti aja. Kemudian kita lebih menuruti istri, kita lebih takut istri daripada kita takut sama Tuhan. Waktunya mau ibadah ini, kemudian ada telepon, kemudian angkat dulu telepon. Kita lebih takut telepon daripada kita takut akan Tuhan. Ingat, kalau ada yang mengasihi sesuatu, bapak, ibunya, anaknya, lebih daripada mengasihi Tuhan, orang itu dikatakan tidak layak bagiku. Mazmur 112 ayat 1. Firman Tuhan berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekalian, orang yang takut akan Tuhan disebut berbahagia. Bagaimana dengan orang yang takut akan istri? Ya berbahagia juga di rumah tangga. Tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah mari kita takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ini kurang T-nya. Sumber kehidupan. Takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Takut akan Tuhan, berbahagia. Menjadikan Tuhan yang utama, prioritas yang utama, melebihi bapak kita, ibu kita, melebihi suami kita, istri kita, anak-anak kita. Itulah yang sebenarnya diminta oleh Tuhan. Jangan ragu, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap pergumulan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suami-suami takut istri. Siapa itu? Bisa jadi saya dan saudara. Bukan saja Abraham, bukan saja Adam, tetapi bisa jadi saya dan saudara. Loh, saya kan perempuan, bagaimana saya takut istri? Ya kebalikannya. Inti daripada suami-suami takut istri adalah rupanya kita lebih takut orang lain daripada takut Tuhan. Kita lebih takut daripada pekerjaan kita daripada Tuhan. Kita lebih takut rezeki kita hilang daripada kita takut akan Tuhan. Kita lebih takut teman saya meninggalkan saya daripada kita takut akan Tuhan. Biarlah itu menjadi renungan kita sepanjang malam hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan. Takutlah akan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya.